Halo, bertemu lagi dengan Sobat Humaniora. Bagaimana dengan hari ini? Kopi di samping akan menemanimu untuk menyimak penyampaian hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang BPUPKI dalam bab pembentukan Negara Republik Indonesia. Untuk mengawalinya, kita akan membahas tentang pengertian BPUPKI yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI adalah sebuah langkah konkret pelaksanaan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Badan ini terbentuk berdasarkan maklumat Gunseikan tanggal 29 April tahun 1945. Hal yang melatar belakangi terbentuknya BPUPKI adalah posisi Jepang yang terdesak oleh sekutu. Dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang berusaha memikat hati Indonesia dengan menjanjikan dan membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun, Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia, guna mempertahankan sisa kekuatan mereka. Dengan membentuk BPUPKI, Jepang berupaya membuat pribumi percaya bahwa mereka adalah pembebas Indonesia dari penjajahan Belanda dan sekutu. Sedangkan tujuan BPUPKI dibentuk adalah, yang pertama untuk melakukan penyelidikan dan persiapan, dalam rangka memperoleh pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk menggali aspirasi masyarakat Indonesia dan merumuskan dasar-dasar negara yang akan menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, tujuan BPUPKI dibentuk adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Dan yang terakhir, BPUPKI dibentuk adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara dan konstitusi. Berawal dari kalimat Perdana Menteri Koiso saat membuka pidato sambutan pada tanggal 7 September tahun 1944 di depan Parlemen Jepang, dia berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Indonesia. Pidato tersebut dikenal sebagai Koiso Declaration atau Janji Koiso. Kemudian pada tanggal 9 September tahun 1944, di Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali, bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang, padahal sejak tanggal 20 Maret tahun 1944, Undang-Undang Jepang telah melarangnya. Setelah itu pemerintahan Jepang yang diwakili oleh Letnan Jenderal Shikikan Kumakichi Harada, Panglima Komando Angkatan Darat ke-16, Daiji Uroku Gun, menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Akan tetapi, BPUPKI baru benar-benar disahkan pada tanggal 29 April tahun 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Di saat tanggal 29 April tahun 1945, BPUPKI disahkan, beserta pengangkatan anggota. Anggotanya terdiri dari 67 orang, yaitu 60 orang anggota aktif dan 7 orang anggota istimewa. Dalam pengesahan tersebut, telah diputuskan bahwa Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, yang sebelumnya merupakan pengurus organisasi Budi Utomo. Setelah itu, Ketua BPUPKI dibantu oleh 2 orang ketua muda. Ketua pertama bernama Ichibangase Yoshio. Tidak banyak yang diketahui tentang latar belakangnya Yoshio, selain seorang birokrat dan personil militer. Selain itu, untuk membantu ketua, terdapat satu lagi ketua muda kedua, yaitu Raden Panji Suroso. Sebelumnya, Raden Panji Suroso dikenal sebagai anggota Volksraad, Dewan Rakyat, periode Hindia Belanda. Selain 3 nama tersebut, terdapat sekitar 60-an anggota BPUPKI, diantaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Raden Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja, Samsi Sastrawidakda, Sukiman Wiryo Sanjoyo, Kanjeng Raden Mas Haryo Sosrodiningrat, Kiai Haji A. Ahmad Sanusi, Abikusno Cokro Suyoso, Haji A.H. Sanusi, K.H. Abdul Halim, Prof. Dr. R. Asikin W.M. Aris, Abdul Kadir, Dr. R. Buntaran Martoatmojo, B.P.H. Bintoro, Mr. R. Hindro Martono, Mr. M. Yamin. Anggota selanjutnya adalah R.A.A. Sumitro Kolopaking Purbanegoro, Mr. Dr. R. Kusuma Atmaja, Mr. J. Lauharhari, R.M. Margono Joyohadikusumo, Mr. A.A. Maramis,
KHM Manskur, Munandar AK, R. Oto Iskandar Dinata, Padara Harahap, BPH Puruboyo, R. Abdul Rahim Pratalikrama, R. Ruslan Wongkusumo, Prof. Ir. R. Ruseno, H. Agus Salim, Dr. Samsi, Mr. R. M. Santono, Mr. R. Samsudin. Sidang pertama BPUPKI pertama kali dibuka oleh Dr. Rajiman Wediodiningrat. Pada saat sidang BPUPKI yang pertama dilangsungkan, ada 12 anggota yang naik podium untuk menjelaskan uraian. Salah satunya adalah Muhammad Yamin yang juga naik ke podium untuk memaparkan uraian. Muhammad Yamin memaparkan tentang kelengkapan negara yang dibutuhkan oleh Indonesia jika sudah merdeka nantinya. Pada saat sidang BPUPKI yang pertama ini, Muhammad Yamin memaparkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada saat sidang BPUPKI pertama memasuki hari ketiga, giliran Mr. Supomo memaparkan rumusan yang serupa namun dengan nama dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Sementara itu, Soekarno mengajukan konsep Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Konsep inilah di kemudian hari menjadi dasar negara Indonesia. Soekarno menyusun 5 sila yang mencerminkan keinginan untuk membentuk negara yang adil, berdaulat, dan berperi kemanusiaan. Paparan dari Soekarno itulah yang selanjutnya dirumuskan menjadi Pancasila dan nantinya akan ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia, yang mana setiap tanggal 1 Juni tahun 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Meski begitu, tidak ada kesepakatan yang bisa diambil dari adanya rangkaian sidang BPUPKI yang pertama. Tepat pada tanggal 1 Juni tahun 1945, BPUPKI juga membentuk panitia dengan jumlah 9 anggota. Tugas dari panitia tersebut adalah menampung serta melakukan identifikasi terkait rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Panitia tersebut dibentuk agar bisa membuat rumusan yang lebih baik. Kemudian kita kenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Adapun beberapa rumusan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, isi pertama dari rumusan Piagam Jakarta diubah karena terjadi perbedaan pandangan, hingga pada akhirnya sila pertama Pancasila dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan sila pertama adalah agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setelah sidang pertama ditutup, para peserta sidang BPUPKI melewati masa reses selama 1 minggu, yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 10 Juli tahun 1945. Sidang BPUPKI yang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah serta kewarganegaraan. Selain itu, sidang kedua BPUPKI juga membahas terkait dengan susunan pemerintahan, unitarisme dan juga federalisme. Selanjutnya yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI ini juga berkaitan tentang rancangan ekonomi, keuangan, pendidikan dan pengajaran. Ada sekitar 19 orang yang dibentuk sebagai panitia kecil dan diketuai oleh Soekarno. Lalu ada juga panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Muhammad Hatta. Dari adanya kinerja panitia tersebut menggunakan pemungutan suara untuk menentukan wilayah Indonesia, sehingga pada akhirnya, sidang BPUPKI juga membentuk panitia kecil lagi, yang di dalamnya ada sebanyak 7 orang anggota. Pada tanggal 11 Juli tahun 1945, 7 orang panitia kecil tersebut terdiri dari Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R. Panji Singgi, H. Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Keberadaan panitia kecil tersebut adalah untuk merancang UUD 1945 ketika sidang pembahasan dilangsungkan pada tanggal 13 Juli tahun 1945.
Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, sidang BPUPKI berhasil mendapatkan hasil laporan perancangan Undang-Undang Dasar, di mana isi dari rancangan Undang-Undang Dasar tersebut adalah seperti pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia, pembukaan atau preambule dan batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Tepat pada tanggal 16 Juli tahun 1945, BPUPKI menentukan rancangan Undang-Undang Dasar Negara, mulai dari pembukaan dan batang tubuh yang juga disusun atas pasal. Selanjutnya BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Sebagai ganti dari pembubaran BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau lebih kita kenal dengan istilah PPKI atau Dokuritsu Ziundi Linkai. Terjadinya pembubaran BPUPKI tersebut karena dianggap telah mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Rancangan Undang-Undang Dasar untuk negara juga telah disusun. Untuk selanjutnya PPKI yang dibentuk setelah pembubaran BPUPKI, akan diketuai oleh Soekarno. Nah, bagaimana? Sudah mengerti tentang BPUPKI, mulai tujuan hingga yang dihasilkan dari badan tersebut? Berikutnya simak juga tentang lembaga PPKI, agar lebih mengerti bagaimana lembaga-lembaga tersebut dapat berdampak positif di saat deklarasi kemerdekaan yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sobat Humaniora, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan tinggalkan opini kalian di komen. Terima kasih telah menyimak.